Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN kelas 9 bab 4 di pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan membahas permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Para siswa sekalian, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini yang pertama adalah bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan satu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi bangsa Indonesia untuk pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, kemudian pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang ketiga, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia adalah keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar merupakan warisan dari bangsa Indonesia. Kemudian persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Yang ketiga, ciri dan karakter tersendiri antara suku yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kekayaan yang tidak ternilai harganya dan harus dijadikan kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Para siswa sekalian, kemudian yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat berupa kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat istiadat memiliki sanksi hukum yang disebut dengan hukum adat. Para siswa sekalian, sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat diantaranya adalah parental. Parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yakni ayah dan ibu, kedua laki-laki dan perempuan sama. Kemudian patrilineal. Patrilineal adalah sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kemudian matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kemudian yang ketiga, agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian keanekaragaman suku, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk Indonesia.
Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, dampak positifnya diantaranya adalah terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Para siswa sekalian, pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia, di samping itu tadi ada yang merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah terjadinya konflik di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme. Dan yang keempat, fanatisme yang berlebihan. Adapun yang dimaksud dengan sikap primordialisme adalah satu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, sehingga mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama mereka. Kemudian yang dimaksud dengan sikap etnosentrisme yaitu satu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Kemudian fanatisme yang berlebihan adalah paham yang memegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Para siswa sekalian, itulah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk permasalahan yang dapat muncul di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah bentuk konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah bahkan konflik di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, konflik antar agama. Konflik antar agama yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok agama yang dalam satu agama tertentu. Kemudian yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasialis atau sikap yang memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Kemudian yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok yang satu atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena konflik dalam kelompok maupun konflik kelompok dengan kelompok yang berkembang menjadi konflik antar suku, antar ras, dan antar golongan. Contohnya, sekelompok pengemudi angkutan umum saling bertentangan dengan pengemudi lain karena memperebutkan penumpang. Pertentangan ini seolah-olah pertentangan antar suku,
Karena terkadang kelompok pengemudi yang satu sebagian besar dari suku A, sedangkan kelompok lain berasal dari suku B. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan cermat dalam menelaah satu masalah. Apakah satu masalah merupakan masalah atau konflik antar suku atau sebenarnya merupakan konflik pribadi. Kemudian penyebab konflik di dalam masyarakat adalah gejalanya yang menunjukkan adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Antara lain, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kepada masyarakat yang lain. Sanksi pelanggaran norma tidak tegas. Kemudian yang kelima, terjadinya proses disosiatif, artinya proses yang mengarah kepada persaingan yang tidak sehat, tindakan kontroversi, dan konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi konflik sosial antara lain, yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok dalam masyarakat. Etnosentrisme ini berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan satu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme ini tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok lain seperti kelompok pelajar, kelompok partai politik, pendukung tim sepak bola, dan lain sebagainya. Perkelahian pelajar terkadang disebabkan oleh sikap kelompoknya merasa lebih baik, lebih kuat dan dari kelompok pelajar yang lain. Kemudian stereotip terhadap satu kelompok, artinya anggapan yang dimiliki terhadap satu kelompok yang bersifat tidak baik. Stereotip terhadap satu kelompok dapat terjadi pada kelompok agama, suku, ras maupun golongan seperti geng sepeda motor, kemudian kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap satu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap yang tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan, namun tidak boleh memaksakan satu keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi satu persoalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak mengembangkan sikap saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Kemudian yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis.
dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan ini dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh banyak faktor, sehingga konflik yang terjadi bersifat kompleks atau rumit. Sebagai contoh, pertentangan pelajar di sekolah dapat disebabkan karena letak sekolah, persoalan pribadi antar siswa, kejenuhan di sekolah, pengaruh orang di luar sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah pertentangan pelajar tidak dapat hanya dengan satu cara, misalnya memindahkan sekolah, namun perlu dengan bersama-sama diselesaikan dengan mengetahui apa yang menjadi faktor dari penyebab terjadinya konflik tersebut. Para siswa sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Sebelum materi ini Bapak akhiri, ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah kalian hanya menyebutkan 6 macam penyebab konflik di dalam masyarakat. Sekali lagi, tugasnya adalah kalian sebutkan 6 penyebab konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Setelah kalian sebutkan, kemudian kalian tuliskan di dalam kertas. Kemudian kertas itu kalian foto dan kalian kirimkan ke WA Bapak secara pribadi. Bapak kira itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan baik dan kalian mengumpulkan tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.